tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kita review sejenak apa yang kita pelajari pada bulan yang lalu, masyaallah muslimin rahimakumullah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu mengira orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah, dan mereka mendapatkan rizki. Hal ini mirip dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 154 ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbikum walakin la tash'urun ya. Di sini wala tahsaban, jangan kamu mengira bahwa mereka yang meninggal di jalan Allah itu mati, akan mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan rezeki. Masyaallah muslimin, bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana kehidupan orang-orang yang mati syahid? Kok dikatakan hidup padahal kan sudah mati ya, jasadnya dikubur di kuburan. Betul, jasadnya memang mati, tapi rohnya masih hidup. Kalau gitu kemana rohnya? Apakah rohnya gentayangan? Ataukah rohnya kembali ke rumah tiap malam Jumat? Atau bagaimana? Nah, dalam hadis ini, dalam beberapa hadis di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa arwah para syuhada mereka itu di mana? Mereka berupa burung berwarna hijau yang mereka berterbangan di surga hingga kemana saja dia kehendaki, ya, ke pohon, ke buah-buahan. Tiap pagi dan sore mereka mendapatkan makanan. Subhanallah. Itu disebutkan di mana? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa sungguhnya arwah mereka itu, arwah para syuhada di mana? Di surga. Di surga Allah. Berupa apa? Burung yang berwarna hijau berterbangan di surga, hinggap di pohon-pohonan yang ada di surga. Subhanallah ya. Subhanallah. Demikian pula masyaallah muslimin, mudah-mudahan arwah para syuhada di Palestina ya, yang masya Allah dikabarkan oleh Hamas bahwa hari ini sudah lebih dari 12.000 yang wafat di antara para syuhada di Hamas ya, baik dari para mujahid, para penduduk, anak-anak, ibu-ibu, dan juga masyarakat umum. Masya Allah ya, mudah-mudahan diterima syahidnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Yurzakun, setiap pagi dan sore mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka senang gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa istabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, bahkan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menemui mereka. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan bersedih ya, dan jangan takut dan jangan bersedih. Bahkan masyaallah muslimin, mereka senang dengan kehidupannya di sana. Bahkan mereka memberikan berita gembira kepada yang belum menemui syahid ya, bahwa jangan takut, jangan bersedih. Artinya jangan kalian takut mati, jangan takut mati syahid. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam hadis, di sini juga dijelaskan ya. Ya, ketika mereka semuanya berada di surga, mereka bergelantungan di bawah arsy, mereka kemudian ditengok oleh Allah SWT. Allah menengok mereka, apa yang kalian inginkan wahai arwah para syuhada? Mereka menjawab, ya Allah, apa lagi yang kami inginkan? Kami sudah mendapatkan yang terbaik ya, kami sudah mendapatkan yang terbaik, apalagi coba ya. Kalau coba bayangkan Bapak sekalian, kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik, apa yang diinginkan coba? Nggak ada lagi kan ya. Dan setiap ditanya selalu jawabnya begitu ya, ya Allah, kami ingin apa lagi ya? Terus sudah mendapatkan kayak gini dan tidak ada orang yang mendapatkan yang lebih baik dari kami. Namun nampaknya Allah bertanya terus, yang mana pertanyaan itu harus dijawab. Apa jawabnya? Mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, kami ingin dihidupkan kembali di dunia dan kami akan berjihad fisabilillah lagi dan kami akan mati syahid lagi. Demikian mereka jawabannya. Nah, namun karena sudah ketetapan dari Allah bahwa mereka yang sudah mati ya, sudah mati tidak akan mungkin dihidupkan kembali.
kemudian mereka baru ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah maka mereka memberikan berita gembira ya kepada yang masih hidup di dunia ini, jangan takut ya untuk berjihad fisabilillah, alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka memberikan berita gembira dengan nikmat Allah dan karunia-Nya, dan bahwa sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, di dalam tafsir ini ya disebutkan pula hadis ya dari Sahih Muslim ya bahwa inna arwahal mu'min ya, inna arwahal mu'min ya ta'irun yata'allaku fil jannah ya, ta'irun ahdar fil jannah yastabshirun atau yurzaqun ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, ternyata di dalam tafsir ini pula dijelaskan bahwa sungguhnya demikian pula arwah orang-orang yang beriman ya, artinya walaupun tidak mati syahid, arwahnya orang-orang beriman demikian pula mereka berada di surga yang mereka berterbangan ya ke pohon-pohon yang ada di sana, menikmati kenikmatan di surga ya. Nah, di tafsir Ibnu Katsir ya di ayat surat Al-Baqarah ayat 140 154 itu dijelaskan bahwa kenapa ini yang disebutkan adalah siapa? Hanya para syuhada ya. Di sini disebutkan arwah hanya para syuhada untuk memuliakan mereka, untuk menghormati mereka ya. Adapun orang-orang beriman sungguhnya mendapatkan nikmat yang sama, yaitu mereka akan mendapat apa? Arwahnya atau jiwanya berada di surga berupa burung berwarna hijau yang berterbangan di dalam surga hingga di pohon-pohon yang ada di surga ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim, yaitu orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya min ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka mendapatkan luka, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, di hadis ini diceritakan ya, di tafsir ini diceritakan bahwa mereka ini karena ayat ini masih berkaitan dengan perang Uhud ya, ini berita gembira untuk para syuhada Uhud yang mereka mati syahid fisabilillah. Nah, setelah perang Uhud, ma'asyiral muslimin, sehari setelah perang Uhud, masya Allah, perang Uhud selesai tanggal 15 Syawal ya, hari Sabtu. Nah, hari Ahadnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW menyuruh para yang kemarin baru berjihad dan mereka mendapatkan luka untuk mengejar lagi pasukan musuh, Abu Sufyan dan teman-temannya yang sedang berangkat pulang ke Mekah. Padahal ma'asyiral muslimin, mereka masih merasakan capek ya. Bisa kita bayangkan Pak ma'asyiral muslimin, kita habis olahraga aja capek ini habis perang, masih banyak yang luka, banyak yang capek, tetapi disuruh berangkat lagi untuk mengejar pasukan. Subhanallah, ini walaupun ya menderita kekalahan, tetapi masya Allah jiwanya luar biasa, tidak merasa kalah, bahkan masih mengejar pasukan Abi Sufyan yang berada di perjalanan ya antara Madinah dan Mekah. Alladzina istajabu lillahi rasul,
Masya Allah ya. Mereka mau menjawab panggilan Rasul. Mimba ma asobal asobahumul qurh. Padahal mereka ditimpa luka, ditimpa sakit, ada yang pincang dan berbagai macam. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Ya, bagi mereka yang berbuat baik mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ya di tafsir ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh 70 ya. Jadi 70 yang jadi pasukan ya, pasukan yang kemarin ya baru selesai perang ya, hari Sabtunya tanggal 15 Ramadan, tanggal 16 Mei disuruh berangkat. Kalian berangkat semuanya untuk mengejar Abu Sufyan dan kawan-kawan yang saat ini masih berada di perjalanan. Dikejar untuk menakut-nakuti ya, untuk menakut-nakuti. Masya Allah ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di antaranya memang ada disebutkan di sini yang izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak berangkat, yaitu yang bernama Jabir ya, Jabir bin Abdullah. Kenapa Jabir bin Abdullah izin? Karena ayahnya termasuk yang mati syahid ya, namanya Abdullah, mati syahid dan meninggalkan anak-anak perempuan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga Jabir ini ya minta izin, ya Rasulullah mohon diizinkan karena saya punya saudara-saudara perempuan menjadi tanggungan saya, sementara ayahnya meninggal mati syahid di perang Uhud kemarin. Masya Allah. Dan mereka pun berangkat, sampailah di satu tempat namanya Hamraul Asad. Hamraul Asad. Dan mereka kemudian mengejar pasukan Abu Sufyan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat itu ya pasukan muslim ditakut-takuti. Nah, Abu Sufyan pun juga ketika mendengar informasi ya bahwa pasukan ya Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk mengejar Abu Sufyan, mereka pun juga nampaknya tidak kalah ya, mereka juga nakut-nakuti ya melalui semacam ya. Jadi di tengah perjalanan kan ketemu dengan kafilah dagang. Nah, kafilah dagang ini ketika menemui kafilahnya Abu Sufyan ya, Abu Sufyan mengatakan kepada mereka, mau kemana kalian? Oh, saya mau ke Madinah. Sampaikan kepada pasukan Muhammad bahwa kami akan menyerang mereka. Wah, nah itulah kemudian orang yang diutus oleh Abu Sufyan ya, dikasih upah, saya kasih upah sekian, sampaikan kepada pasukan Muhammad ya, semacam perang uras saraf gitu ya. Wah, kalian kepada pasukan Nabi Muhammad bahwa sungguhnya mereka sudah diserang ya, mereka Abu Sufyan dan pasukannya akan menyerang kalian. Nah, itulah yang terus disebutkan di ayat berikutnya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya. Jadi orang yang diutus Abu Sufyan mengatakan, sungguhnya manusia mereka sudah berkumpul akan menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Nah, apakah membuat pasukan kaum muslimin takut? Apakah membuat pasukan Rasulullah dan kawan-kawannya takut? Tidak ya. Fakhshawhum fazadahum imana, bukannya menambah kaum muslimin takut, bukannya menambah pasukan muslimin takut, tidak, bukan menambah ketakutan, tetapi fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, bahkan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik wakil. Masya Allah, subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah doa yang sungguh luar biasa. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, maka kemudian Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalamun ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan selamatlah Nabi
Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim betul-betul berdoa dan hanya minta pertolongan kepada Allah dan tidak minta pertolongan kepada yang lain. Bahkan kan ketika Nabi Ibrahim ditawarin oleh malaikat Jibril kan, Jibril datang, Jibril, wahai Ibrahim, apa yang kamu minta agar saya sampaikan, ya, agar barangkali bisa saya bantu. Apa jawab Ibrahim? Amma anta fala. Ya, amma anta fala. Adapun pertolonganmu saya enggak mau. Saya minta langsung ditolong oleh Allah. Cukuplah Allah. Maka mengucapkan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditolong malaikat pun enggak mau. Mintanya langsung ditolong oleh Allah. Itu pula yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pasukan musuh itu mengepung, pasukan Abu Sufyan akan mengejar kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah, ya, di ayat berikutnya dijelaskan di sini. Ya. Maka dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qila lahu yaum Uhud inna saqad jama'u lakum fakhshawhum fa anzalallahu hadhil ayah. Wa rawa aidan bi sanadi Muhammad ibnu Ubaidil Ar-Rafi an-Nabi an jadi Abi Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada Aliyan fi nafarin ma'ahu fi talabi Abi Sufyan falakihum a'rabi min Khuza'ah faqala innal qawma qad jama'u lakum faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di banyak sekali riwayat yang menjelaskan di sini, ya, suatu saat ketika Ali, ya, ketemu dengan salah seorang utusan dari Abi Sufyan, ya, mereka, ya, dari Bani Khuza'ah, mereka mengatakan, oh sungguhnya kaum sudah mengepung kamu kalian, akan datang menyerang kalian. Maka ucapan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian turunlah ayat ini. Kemudian masyarul muslimin rahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'tum fil amri al-'azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita apabila kita mempunyai urusan yang sangat besar, kita dalam kondisi yang susah, sulit atau kejepit dan seterusnya, jangan lupa ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadza hadis gharib min hadzal wajh. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Haywah ibnu Syuraih wa Ibrahim wa Abi Abbas qala, ya, hadatsana Bahar. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan, ya, ketika kita dalam kondisi sulit jangan lupa ucapkan hasbunallah wa ni'mal. Dan termasuk Pak Suhara nih lagi sakit, ya, dari mengalami kondisi-kondisi yang cukup berat, jangan lupa ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan saya sendiri pernah mengalami, Pak, ya, pernah saat itu dapat tugas dakwah di Hong Kong itu, ya. Ya, saya belum punya pengalaman apa-apa ke luar negeri, ya, baru haji aja. Bahasa Inggris juga masih belepotan, ya, dan suruh berangkat sendiri aja, cuma dikasih tiket doang, ya, hanya beberapa tiket dikirim lewat WA sama, ya, paspor, udah berangkat aja sendiri. Ya, belum tahu apa-apa, ya, sampai naik Malaysia Airlines Jakarta, alhamdulillah gak ada masalah, alhamdulillah gak masalah, ya, sampai di Hong Kong di imigrasi masalah nih. Di imigrasi masalah, ya, karena baru berpengalaman, ada beberapa hal yang harus ditulis, ya, ada yang belum paham. Wah, nampaknya ada yang kurang jelas, akhirnya dipanggil di kantor imigrasi. Wah, ditanyain macam-macam, ya, jawab seadanya, ya. Nampaknya dia kurang jelas juga, ya. Akhirnya paksa saya panggilkan teman, ya, yang undang saya, ya, tolong ini jawab ini nggak jelas. Dia ngobrol lama malah. Nah, itu kesempatan dia ngobrol sama teman yang undang. Saya baca aja hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Ya,
terus saya ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Please silakan. Alhamdulillah, masya Allah ya. Baru dapat berita dari teman bahwa ya Ustaz, banyak yang dideportasi katanya, banyak yang masuk sana mungkin dideportasi. Masya Allah ya. Ada baru dapat cerita bahwa kemarin ada yang berangkat dari Jawa Timur ke sini dideportasi Ustaz. Oh gitu ya, ya Allah, kan banyak masalah juga ya, termasuk diantara Ustadz juga ada yang deportasi, ada pegawai pelawak juga ketika ke sana dideportasi. Ya alhamdulillah ya, subhanallah, memang manfaat ini ya dalam kondisi-kondisi susah ini, subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Allah SWT beri kemudahan ya, begitu. Nah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu artinya kita mencukupkan diri dengan pertolongan Allah dan kita tawakal kepada Allah. Ketika tawakal kepada Allah disebutkan di sini, lamma tawakkalu 'ala Allahi kafahum ma'ahammahum warda anhum ba'sun man arada kaitum farja'u ila baladihim. Ketika mereka bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi mereka apa kebutuhan mereka, dan Allah menolak orang-orang yang akan menyerang mereka, maka mereka pun kembali ke negerinya. Dan betul ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Rasulullah dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, membuat musuh-musuh yakni Abu Sufyan dan kawan-kawannya, mereka pun akhirnya kembali ke negerinya ya, atau pulang kembali, dan mereka ditimpa ketakutan ya, dan mereka merasa rugi. Jadi walaupun mereka menang, mereka merasa rugi. Kenapa? Wah, rugi kalian nggak bisa menawan Nabi Muhammad SAW, kalian nggak bisa mendapatkan tawanan, nggak bisa mengambil budak-budak. Wah, rugi ya. Akhirnya mereka pun juga merasa menyesal, walaupun sebenarnya secara jumlah syuhada ya kaum muslimin lebih banyak, tapi Abu Sufyan dan kawan-kawan merasa menyesal karena ternyata kekuatan Nabi Muhammad SAW masih kuat ya, dan bahkan mereka bisa mengejar mereka, masya Allah. Dan justru mereka Abu Sufyan dan kawan-kawan kembali ke Mekah ya. Binikmatillahi wa fadli lam yamsashum su'un. Jadi pada perang yang disebut dengan masih rentetan perang Uhud yang disebut dengan Hamraul Asad ya, lam yamsashum su'un, tidak menimpa mereka sama sekali satu keburukan. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Hadatsana Abu Bakar bin Dawud ya, hadatsana Sufyan bin Husain an Ya'la an Ibnu Abbas bi qouli fanqalabu bi ni'matin minallah, an-ni'mah annahum salamu. Fanqalabu bi ni'matin minallah artinya bahwa mereka itu kembali selamat. Wal fadlu an-na'iran marrat kana fi ayyamil musim fashtaruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Nah, saat itu ada kafilah dagang, dan dagangnya itu dibeli oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW sangat untung, sangat besar ya, karena kafilah dagang yang datang dari Mekah kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Fiha malan faqassamahu baina ashabi, dan kemudian dibagi antara sahabat-sahabatnya.
Qala Ibnu Najih bin Mujahid fi qouli alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum hadza Abu Sufyan qala li Muhammad mau'idukum Badr haitsu qatalahum ashabuna. Qala Muhammad asa fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazala Badran fa waqasuk fiha fa bata'u fa dzalika qullah fangkala bi ni'mati minallahi wa fadl. Ya, subhanallah, jadi mereka kembali dengan selamat, bahkan mendapatkan keuntungan, ya, karena mendapatkan perdagangan yang sangat menguntungkan, dan keuntungannya dibagi ke para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ya keuntungan, ya, saking keuntungan saat itu disebut dengan Ghazwatu Badar As-Sughra. Ya, kalau perang Badar Kubro, yaitu pada pertama yang setelah perang Uhud itu, bahkan disebut Ghazwah Badar Sughra. Kenapa disebut Badar Sughra? Karena tempatnya di tempat waktu perang Badar, begitu. Ya. Lamma ahida Rasulullah SAW limu'id Abi Sufyan faja'alu yalqawna al-musyrikin fayasalunahum an Quraisy fayakulun qad jama'u lakum yakidunahum bidzalika yuridun ayyuraibuhum fayakulul mu'minun hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak hadis-hadis lagi yang menjelaskan, ya, bahwa ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat ditakut-takuti bahwa pasukan Abu Sufyan akan menyerang kalian, ya, Allah jelaskan di sini orang-orang beriman mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil hatta qadamu badran fawajadu aswaqaha afiyah lam yunazi'uhum fiha ahadun. Ya, jadi ketika mereka sampai di Badar, bukannya ketemu dengan pasukan Abu Sufyan, tetapi justru yang ketemu adalah kafilah dagang, dan saat itulah mereka beruntung sekali mendapatkan barang dagangan yang sangat menguntungkan. Demikian, ya. Kemudian kita lanjutkan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya yang mereka itu adalah syaitan yang menakut-nakuti, ya, ayyukhawifunakum awliya'ahu wa yuhimukum annahum dzu ba'sin wa dzu syiddatin faqala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut kepada mereka, hanya takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Idza sawwala lakum wa auhamakum fatawakkalu 'alallahi walja'u ilayya fa inni kafikum wa nasirukum 'alaihim. Ya, artinya apabila ada musuh yang menakut-nakuti kalian, tawakallah kalian kepadaku, maka aku akan mencukupi dan menolong kalian. Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Dalam ayat lain disebut kul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah cukuplah Allah dan bertawakallah kepadanya. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Dan banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan ini. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, ya, innallaha qawiyyun aziz, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memenangkan, dan juga para rasul-rasulnya. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan
ayat-ayat yang lain ma'asyar muslimin yang senang dengan ini ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya tidak boleh kita itu takut terhadap musuh dan tidak boleh takut kepada orang yang menakut-nakuti, tidak boleh takut ya terhadap ghazul fikri. Kenapa? Kata Allah di sini, innama dzalikumus syaiton, karena sungguhnya mereka itu adalah siapa? Syaiton. Fala yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakuti. Fala takhafuhum, maka janganlah takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi ma'asyarul muslimin rahimakumullah, saya ingatkan diri saya sendiri dan para jamaah, jangan takut kecuali kepada Allah, jangan takut selain kepada Allah. Kenapa? Karena takut itu ibadah, Pak. Takut itu ibadah ya. Kalau takut kepada setan berarti ibadah kepada setan. Naudzu. Kalau takut kepada pocong ya, takut ya, ibadah sama pocong. Takut itu ibadah, Pak. Ibadah hati. Ya, makanya jangan sembarangan takut. Jelas sekali kan di sini, innama dzalikumus syaitan. Itu mereka itu setan, yang nakut-nakuti kalian itu setan. Makanya jangan takut. Hanya takutlah kepada aku, kata Allah. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang yang beriman. Maka jelas sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita bersembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum